Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas seleksi sekolah kedinasan tahun 2024. Lebih tepatnya, kita akan bahas instansi yang membuka formasi sekolah kedinasan tahun 2024. Sekolah kedinasan merupakan salah satu cara untuk menjadi calon ASN atau CPNS melalui jalur pendidikan. Makanya, sekolah kedinasan banyak diminati oleh lulusan SMA sederajat. Buat sobat yang baru lulus SMA, MA, atau SMK sederajat, siap-siap ya. Apa aja instansi Min? Sebelum kita bahas, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar dunia aparatur sipil negara. Oke, pemerintah akan melakukan seleksi sekolah kedinasan tahun 2024 dalam waktu dekat. Seleksi sekolah kedinasan atau seleksi penerimaan mahasiswa, praja, taruna sekolah kedinasan rutin dilakukan setiap tahun. Informasi umum terkait seleksi sekolah kedinasan tahun 2024 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Buat sobat yang belum tahu informasinya, dapat sobat lihat pada video ini. Info Sekdin 2024, formasi dan jadwal seleksi sekolah kedinasan tahun 2024. Pada tahun 2024 ini, terdapat 8 instansi yang akan membuka formasi untuk sekolah kedinasan. Instansi tersebut yaitu 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM, terdapat 2 sekolah kedinasan, yaitu Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang bergerak di bidang permasyarakatan yang bertujuan untuk menciptakan kader-kader pemasyarakatan yang berpendidikan akademis. Pilihan program studi yang ada di Poltekip ada 3, yaitu Prodi D4 Manajemen Permasyarakatan, Prodi D4 Teknik Permasyarakatan, Prodi D4 Bimbingan Kemasyarakatan. Untuk Poltekim, Politeknik Imigrasi atau Poltekim adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian. Program studi pada Politeknik Imigrasi yaitu Prodi D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, Prodi D4 Administrasi Keimigrasian, Prodi D4 Hukum Keimigrasian, dan Prodi D3 Keimigrasian. 2. Kementerian Keuangan atau Kemenq. Instansi selanjutnya yang membuka formasi untuk sekolah kedinasan yaitu Kemenq. Adapun sekolah kedinasan yang berada di bawah Kemenq adalah Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Administrasi Negara atau PKN STAN. Penjelasan mengenai PKN STAN dapat sobat lihat di video berikut. Info Sekdin 2024, Syarat SPMB PKN STAN 2024. 3. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Untuk Kementerian Perhubungan, terdapat 22 sekolah kedinasan yaitu 1. Akademi Penerbang Indonesia atau API Banyuwangi. 2. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. 3. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 4. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ Tegal. 5. Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Banten. 6. Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Barombong. 7. Politeknik Pelayaran atau Poltek Malahayati Aceh. 8. Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Sorong. 9. Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Sulawesi Utara.
10 Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Sumatera Barat, 11 Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Surabaya, 12 Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Jayapura, 13 Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Makassar, 14 Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Medan, 15 Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Palembang, 16 Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Surabaya, 17 Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI Curug, 18 Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI Madiun, 19 Politeknik Transportasi Darat atau Poltrada Bali, 20 Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD atau PTDI STTD Bekasi, 21 Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan atau Poltrans SDP Palembang, 22 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta. Karena cukup banyak, untuk program studinya mungkin kita bahas di video lainnya. Komen ya kalau sobat ingin dibuatkan videonya. Selanjutnya yang keempat yaitu Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Untuk Kementerian Dalam Negeri, terdapat satu instansi yang cukup populer dan banyak diminati calon pelamar sekolah kedinasan, yaitu Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN. IPDN adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang bergerak di bidang kepamong kerajaan, yang bertujuan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian. Institut Pemerintah Dalam Negeri menyelenggarakan program pendidikan meliputi program Diploma 4, Sarjana, Pasca Sarjana, dan program profesi kepamong kerajaan. 5. Badan Intelijen Negara atau BIN. Terdapat satu sekolah kedinasan di bawah Badan Intelijen Negara, yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara bertujuan untuk menyiapkan tarunanya menjadi anggota masyarakat intelijen yang memiliki kemampuan akademik dan atau keahlian profesional sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu intelijen, ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni bidang intelijen untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang 17 2011, alumni STIN menjadi sumber utama SDM BIN. 6. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sekolah kedinasan di bawah instansi Badan Siber dan Sandi Negara yaitu Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Penjelasan mengenai Poltek SSN sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu Infosekdin 2024, Pengumuman SPTB Poltek Siber dan Sandi Negara 2024. 7. Badan Pusat Statistik atau BPS. Selanjutnya sekolah kedinasan di bawah Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu Politeknik Statistika, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Terdapat 3 program studi pada Politeknik Statistika STIS, yaitu Program Studi D3 Statistika, Program Studi D4 Statistika, dan Program Studi D4 Komputasi Statistik. 8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Sekolah kedinasan di bawah BMKG adalah Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. STMKG mempersiapkan kader tenaga ahli tingkat madya guna mendukung tugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai lembaga acuan utama di Indonesia dalam memberikan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kualitas udara. STMKG memiliki program studi yaitu D4 Meteorologi, D4 Klimatologi, D4 Geofisika, dan D4 Instrumentasi.
Nah, itulah 8 instansi yang akan membuka formasi sekolah kedinasan pada tahun 2024. Tertarik ke salah satunya? Jika sobat ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar sekolah kedinasan mana yang ingin sobat ketahui lebih lanjut informasinya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.